Halo Sobat Inspirasi, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Denny di Inspirasi Channel. Pada episode kali ini adalah episode kelanjutan dari episode sebelumnya, di mana Khadijah yang diusir oleh suaminya dan sekarang dia kondisi tinggal di hutan dengan kedua anaknya. Bagaimana selanjutnya? Kita ikuti video berikut ini. Let's go. Kondisi di hutan di saat anak-anak sedang tidur beristirahat, Khadijah rupanya dia mencari tempat yang lebih ideal untuk bisa ditinggali karena dia harus tidur dan harus melewati malam. Lihat anaknya sedang tertidur pulas. Karena sebelumnya perjalanan dari rumah semenjak diusir sama bapaknya, perjalanan cukup jauh dan si anak-anak pun kelelahan juga. Nah, di saat kondisi anak-anak tertidur dimanfaatkan oleh Khadijah untuk mencari tempat, atau kalau tidak ada tempat yang lebih ideal, dia akan mencari batang kayu. Dia membawa gergaji yang minimal bisa nanti dibawa untuk melindungi tempat dia beristirahat supaya terhindar dari risiko binatang buas dan sebagainya. Tapi ini nanti rencananya mungkin tidak akan sempurna karena dia hanya menebang beberapa batang pohon saja. Lihat guys, karena posisinya cukup tinggi dan tadi jarak yang ditempuh pun dari tempat dia tinggal beristirahat ya cukup jauh, dia akhirnya Khadijah mencoba masuk ke dalam gua batu nih. Dia mencari apa ya? Bisa jadi dia mencari tempat untuk beristirahat yang lebih aman, kalau memungkinkan. Atau mungkin mencari batu buat dinding penyekatnya. Karena kalau kondisi untuk ditempati, untuk jadi bahan tempat istirahat, dengan kondisi memiliki anak dua, ini akan berisiko. Karena di sini posisi batu yang menempel pada gua ini masih labil. Ada risiko kemungkinan bisa jatuh dan ambruk. Akhirnya batang kayu dari pohon itu dia kumpulkan. Ini nanti mau diapakan, kita lihat bersama ya.
ternyata lumayan jauh juga guys. Dia hanya membawa 2 batang pohon kayu dengan sedemikian rupa perjuangannya. Ternyata di saat waktu pulang, anaknya yang paling kecil, namanya Dela, tidak ada di tempat. Akhirnya dia membangunkan anak yang gede nih. Anaknya pun tidak tahu karena dia juga kondisi lagi tidur. Ditanya ya dia diam aja, dia karena nggak tahu. Wah, kamu tuh gimana dititipin adik? Akhirnya Khadijah mencari ke bawah, dikhawatirkan dia lagi bermain jatuh ke sungai. Dela itu anaknya yang usia sekitar 2 tahunan itu guys. Ini kakaknya nih, kakaknya masih ngantuk. Bantu cari, karena memang posisi tempat dia istirahat itu memang di samping sungai, dan ini berisiko kalau anak kecil yang belum memiliki pertimbangan tentang risiko dan keselamatan, itu jadi bahan kekhawatiran ibunya. Ibunya sambil menangis ya. Dia sambil teriak-teriak. Oh, ternyata dia lagi main ke atas. Ya, namanya dia anak kecil. Ini mungkin ini terjadi, Dela itu dia terbangun dan dia mencari ibunya, sehingga di saat ibunya datang, Delanya lagi mencari ibunya, sehingga tidak terjadi kekhawatiran si ibu tadi takut jatuh ke sungai, tapi untungnya si Dela naik ke atas. Saat ibunya masih nangis, khawatir. Kemana mencari ibu? Dia bangun mencari ibunya. Alhamdulillah masih selamat. Lain kali kamu jangan kemana-mana kalau ibu sedang pergi. Anaknya dibersihin ya. Kamu kemana aja tadi? Cari ibu. Lihat guys, kondisi alam yang masih sepi seperti ini. Kenapa matanya katanya? Sakit.
Hah? Ciddi edeceğiz. Kasih bırakır. Si ibunya terus menangis karena tadi dia begitu kaget, khawatir, takut kehilangan anaknya. Nah, sepertinya barusan ibunya berpesan jangan kemana-mana. Dia mengambil rerumputan ya. Biasanya untuk suku nomaden ini rumput yang seperti ini digunakan untuk sapu-sapu membersihkan karpet. Coba lihat seperti apa. Tadi kan karpetnya udah berantakan dan sudah banyak tanah ya. Jadi kalau untuk tinggal hidup seperti suku nomaden Iran seperti ini, untuk segala kebutuhan dia harus mencari di alam. Untuk pembersihan, sapu karena tidak ada, ya dia manfaatin, mau kan? Dia mau membersihkan karpetnya. Wih, itu yang kalau ke ujung sana tuh, itu kan langsung tebing loh, jurang ke bawahnya sungai. Karena posisinya hampir di pinggir sungai juga, tapi yang agak tinggi nih. Ya begini perjuangan seorang ibu, dia harus menghidupi 2 orang anaknya. Di saat anaknya bangun, dia kerja agak susah. Di saat lagi tidur, dia mengerjakan apa yang bisa harus dikerjakan. Nah ini tadi batang kayu dari pohon itu mau diapakan nih? Kakak di dalam ada. Mungkin dia bertahap akan membuat gubuk kali ya, tapi secara bertahap. Yang minimal nanti bisa tertutup lah atasnya, sampingnya. Tuh kasihan anaknya udah mulai lapar kelihatan. Yang kecilnya bisa buat nutup-nutup atasnya, atau bahkan juga bisa jadi kayu bakar.
Kayak mungkin untuk tiangnya ya, tuang penyangga atas kayaknya. Dia hanya menebang dua pohon saja, bukan? Ya seperti buat tiang aja nih. Atasin. Ya nyicil lah, bertahap. Dia mau mencari kayu bakar. Supaya nanti malam tidak kedinginan dan bisa masak juga ini. Karena kondisinya tidak, anak-anak tidak lagi tidur, dia bisa nitipkan sama anak yang gede, sehingga yang kecil bisa kekontrol. Wih. Oh, mungkin mainnya jangan di situ.
Sizi çarşıda şey yapalım. Nah, ini kondisinya udah mulai sore nih, sehingga dia mau mencari ikan ya buat makan nanti malam. Kayu bakar sudah disiapkan, tinggal sekarang cari ikan. Wah, ini kalau ikan nggak dapat mau makan apa ya nanti ya malam? Harus bisa dapat nih ikannya. Jadi jenis mancingnya itu seperti itu ya. Ada nggak tuh? Oh, dapet. Ini gimana ngalahinnya? Dapat nih ikannya nih. Oh, jadi begitu ya, langsung keikat. Kondisinya udah menjelang maghrib nih. Oh, anak yang kecil pengen ikut. Oh, dibersihin dulu. Airnya. Kondisinya mulai gelap, anak-anak mau bermain ini isian dari ikan. Kayak balon. Nah, udah dibersihin. Kondisinya udah gelap, dia belum nyalain api lagi. Kebayang nggak guys? Kondisi malam, hanya wanita, jauh kemana-mana, tengah hutan.
Apinya sudah dinyalakan. Kayaknya pingin minum dia. Minumnya tinggal. Kondisi apinya sudah menyala. Memang kondisinya ini udah malam, guys. Anaknya minta minum. Ini airnya pun langsung tadi diambil dari air mata air tanpa direbus dulu. Dengan kondisi seperti ini kembali bersedih. Dengan kondisi kehidupannya yang masih belum pasti, sementara kedua anaknya harus tetap dia besarkan. Dan anak-anaknya pun masih polos, dia tidak paham dengan kondisi orang tuanya. Lihat Khadijah masih terus menangis. Ikannya sedang dibumbuin ya, setelah dibersihkan. Jadi memang dibakarnya tidak pada api yang menyala, tapi pada bara apinya gitu. Kalau langsung pada api yang menyala dia bisa langsung gosong, bukannya makan. Pada bara api yang panas diletakkan. Oh iya, pun dia lagi memasak air. Apinya sudah mulai padam, tinggal bara apinya dan ikannya sudah matang. Waktunya untuk makan malam. Kalau Iran itu makanan pokoknya itu ada dari terigu, kayak lembaran gitu, kayak lauk-lauknya dengan ikan tadi.
kondisi kegelapan malam di hutan. Yang dikhawatirkan tuh ya binatang buas atau binatang melata semacam ular. Siap-siap tidur guys. Langit-langitnya langsung ke alam dan bisa melihat bintang di atas. Apinya tadi ditambah lagi kayu jadi menyala lagi supaya tidak terlalu gelap saat malam, dan mereka pun bertidur dengan kondisi yang seperti ini. Demikian guys, sekelumit dari cerita seorang ibu dengan kedua anak yang tidur di alam bebas karena kondisinya dia diusir sama suaminya. Bagaimana kelanjutannya? Simak terus episode berikutnya.